Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, subtema 4. Kita sudah memasuki pada subtema 4 ya. Hidup rukun di masyarakat, pembelajaran ke-1. Anak-anak, coba kalian buka bukunya halaman 140. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Nah, amatilah gambar berikut dengan cermat. Di situ ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu menunjukkan lingkungan yang kotor. Tidak ada masyarakat yang membersihkan lingkungan. Lalu gambar yang kedua itu ada warga atau masyarakat membersihkan lingkungan secara bergotong royong. Ceritakan perbedaan kedua gambar di atas kepada teman di sampingmu dengan percaya diri. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Gambar mana yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Iya, gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu merupakan gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Karena mereka bergotong royong membersihkan halaman rumah mereka. Selanjutnya, pada halaman 141. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Nah, beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Di sini sudah mulai beri tanda centang, kalian bisa menyalinnya di buku kalian. Kita bahas satu-satu ya, satu gambar ya. Gambar yang pertama itu ada orang yang jatuh dari sepeda. Berarti itu menunjukkan sikap rukun di masyarakat atau tidak? Iya, karena membantu orang yang jatuh dari sepeda. Lalu gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu bekerja bakti. Berarti itu menunjukkan sikap rukun pada masyarakat. Gambar yang ketiga, bermusyawarah. Bermusyawarah itu juga termasuk sikap rukun terhadap masyarakat. Gambar yang terakhir, gambar yang lingkungannya kotor. Berarti tidak ada kerukunan di antara masyarakat yang ada. Sehingga tidak ada yang membersihkan lingkungan yang kotor. Berarti gambar yang lingkungan yang kotor ini tidak menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Pembelajaran pertama. Dengarkanlah gurumu membaca teks di bawah ini. Akan mulai bacakan ya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Udin menjawab seperti itu. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kita tidak boleh ya membuang sampah sembarangan ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya atau di tempat sampah. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Pada bacaan tadi yang sudah kita baca, Udin menolak permintaan Badu untuk membuang sampah ke got. Apa kata penolakannya? Ini yang dijawab Udin tadi.
Tidak mau ah nanti air got menjadi tergenang dan bau. Itu kalimat penolakan dari Udin. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Nah, kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Tidak boleh dengan marah-marah, harus dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan, diakhiri dengan tanda titik. Halaman 143. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Pasti pernah ya. Tuliskan kalimat penolakanmu kepada teman. Nah, di sini sudah mulai tulis salah satu contoh menolak saat teman mengajak kita bermain. Contohnya seperti ini, kalimat penolakannya. Maaf, aku tidak bisa ikut bermain. Ibu menyuruhku untuk belajar. Halaman 143, ayo mengamati. Ini tugas kalian ya. Amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Kalian urutkan mana yang nomor 1, 2, dan 3 sehingga bisa menjadi sebuah cerita seperti pada bacaan yang sudah Bulail bacakan tadi. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Nah, di sini ada gambar bermacam-macam prakarya. Ada gambar yang ditempeli biji-bijian. Ada biji kacang hijau, kacang merah, kedelai, jagung, beras. Karya ini disebut kolase. Kolase itu artinya karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Sekarang kita bandingkan dengan gambar yang ini. Hampir sama ya dengan tadi. Yang tadi menempelkannya dengan biji-bijian. Nah, kalau ini ditempelkan dengan potongan kertas, potongan keramik. Karya ini disebut karya mozaik. Karya mozaik adalah pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Kalau mozaik, tempelkannya dari kepingan-kepingan kertas, kepingan keramik. Pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Tadi Edo, Udin, dan Siti membuat prakarya dengan yang berbeda-beda. Nah, di sini coba kalian pasangkan peralatan yang sesuai dengan gambarnya. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Kalian tulis ya, sudah Bulail tulis, kalian salin di buku kalian masing-masing di halaman 144. Mata pelajaran matematika. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian.
Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir. Sedangkan mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Nah, ini banyaknya gambar kubus satuan dari biji-bijiannya Udin, lalu dari biji-bijiannya mutiara. Jadi jumlah semuanya 424. Jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan mutiara adalah 424. Berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan mutiara? Jika pertanyaannya selisih, maka menghitungnya dikurangi, ya. 239 dikurangi 185 karena kita mencari selisih. Kita hitung dari yang belakang, dari satuannya. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Lalu 3 dikurangi 8 tidak bisa. Berarti 3-nya kita pinjam pada depannya angka 2. Jadi 13. 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Lalu kita menghitung sebelum depannya lagi. Tadi sudah dipinjam 1, berarti tinggal 1. 1 dikurangi 1, nilainya adalah 0. Jika 0 berarti tidak usah ditulis. Jadi jawabannya adalah 54. Selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan mutiara selisihnya 54. Halaman 147. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nah, sebelum kita menghitungnya, kita lihat dulu. Jumlah artinya adalah hasil dari penjumlahan. Kalau selisih adalah hasil pengurangan. Jika ada soal tentukan jumlah dan selisih, berarti kita menghitungnya jumlah dulu baru selisih. Selisih itu menghitungnya dengan pengurangan. Nah, di sini sudah boleh kasih contoh satu soal. Kotakan yang pertama 356 dan 344. Kita hitung jumlahnya dulu. Berarti kita hitung dengan penjumlahan, dengan tambahan. 356 ditambah 344. Kita hitung dari yang belakang ya, nilai tempat satuannya. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Yang kita tulis angka 0, satunya kita simpan di depannya. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 4, 10. Nah, yang kita tulis tetap 0, yang angka belakangnya. Satunya menyimpan di depannya. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 3, 7. Jadi jumlahnya adalah 700. Sekarang kita hitung selisihnya. Selisihnya itu menghitungnya dengan pengurangan. Kita hitung dari yang belakang. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Jika hasilnya 0 berarti tidak usah ditulis. Jadi 356 dan 344 selisihnya adalah 12. Kalian bisa mengerjakannya seperti contoh yang sudah Belail tulis di sini. Kalian kerjakan kotakan yang kedua, 3, dan 4. Halaman 147.
Buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Nah, soal nomor 1. Ada angka 1, 2, 3. Bilangan terkecilnya adalah 123. Lalu bilangan terbesarnya 321. Soal yang kedua, 1, 3, dan 4. Bilangan yang terkecil yaitu dari angka 1, 1, 3, 4. Bilangan terbesarnya dari angka 4, 4, 3, 1. Lalu yang soal nomor 3, 4, dan 5, kalian bisa meneruskannya. Kalian cari bilangan terkecil dan bilangan terbesar sesuai contoh. Jika halaman 147 yang bawah soal nomor 1, 2, 3, dan 4, dan 5 sudah selesai, kalian bisa menentukan jumlah dan selisih dari bilangan yang diperoleh pada halaman 148. Nah, di sini contohnya soal nomor 1, jumlah dan selisih. Ingat ya, kalau jumlah itu kita tambah. Kalau selisih adalah pengurangan dari bilangan yang terbesar. Kita hitung dulu yang jumlah 123, bilangan yang terkecil tadi kita tambahkan dengan bilangan terbesar 321. Kita hitung dari belakang. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. Jadi nilainya adalah 444. 444 kalian tulis di kotak yang ke-1 sesuai jumlah ya. Lalu sekarang kita menghitung selisihnya. Selisih adalah pengurangan bilangan yang terbesar. 321 dikurangi 123. Kita hitung dari belakang. 1 dikurangi 3 tidak bisa. Jadi kita pinjam depannya. Jadi nilainya 11. 11 kurangi 3 hasilnya 8. Lalu kita hitung depannya lagi. Tadi sudah dipinjam 1, jadi tinggal 1. 1 dikurangi 2 tidak bisa. Baru kita pinjam depannya lagi. Jadi 11. 11 dikurangi 2 hasilnya 9. Kita hitung depannya lagi. Tadi sudah dipinjam 1, berarti tinggal 2. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi nilainya adalah 198. 198 kita taruh di kotakan yang pertama di tempat selisih. Lalu sekarang kalian lanjutkan kotakan kedua 3, 4, dan 5. Seperti contoh. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.